Terima kasih Anda kembali bersama kami pemirsa di Create Up bersama saya Prisa Samodatu dan rekan saya Wiki Adrian, dan kali ini kami akan membahas mengenai potensi cuan startup pengembang biogas. Sudah tersambung melalui video conference ada Bapak Ignatius Prastono. Beliau adalah Business Developer of Gree Energy. Apa kabar Pak Ignatius? Halo, apa kabar? Baik-baik, saya baik-baik, keadaan baik-baik semua. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Oke, kalau bicara mengenai potensi dari biogas di Indonesia, bagaimana Anda melihatnya Pak Ignatius? Ya, sebenarnya background-nya seperti ini ya. Jadi di Indonesia itu banyak sekali limbah-limbah ya, limbah pertanian, limbah perkebunan, limbah dari pengolahan sawit dan segala macam yang yang menjadi sumber dari gas metana. Nah, gas metana ini sebenarnya gas yang sebenarnya cukup berbahaya ya, tapi 28 kali lebih berbahaya dibandingkan karbon atau CO2. Nah, potensi yang sangat besar itu sebenarnya bisa kita manfaatkan. Jadi daripada limbah pertanian atau limbah perkebunan atau peternakan itu dibiarkan atau tidak diolah dengan baik, sebenarnya kita bisa tangkap dengan kita memasang namanya biogas plant atau lazim kita sebut juga methane capture. Jadi methane capture ini seperti yang mungkin yang kemarin Pak Gibran pas lagi debat cawapres itu ada namanya carbon capture. Nah, ini sebenarnya namanya methane capture, malah lebih baik lagi dibandingkan carbon capture karena metan ini lebih berbahaya. Nah, potensinya sangat besar ya di Indonesia karena limbah organik ada di mana-mana di Indonesia. Dan saat ini pemanfaatannya juga belum terlalu besar, tapi kalau kita lihat saat ini banyak sekali pengembang biogas yang sedang giat membangun pembangunan biogas dan juga biometana pada umumnya, dan ini sangat besar sekali. Ya. Oke, Anda sendiri untuk pengembangan biogasnya sejauh ini sudah seperti apa dan pemanfaatan yang dilakukan sudah sampai di mana? Kita ada beberapa proyek yang sudah kita kerjakan di Indonesia. Salah satunya adalah proyek Hamparan di Sumatera Selatan, di mana di situ kita membangun biogas plant dengan memanfaatkan sisa tapioka, dan di situ kita juga sudah melakukan namanya carbon development. Nah, carbon development adalah salah satu enabler ya, kunci utama untuk pengembangan biogas, karena dengan kita bisa memonetisasi dari nilai karbon tersebut, nilai investasinya bisa berkurang, dan itu bisa sangat bagus sekali untuk mengurangi emisi karbon di Indonesia. Oke, tantangannya apa sih dari masyarakat sini pada saat ingin memanfaatkan potensi biogas yang besar tadi? Tantangannya pertama seperti ini. Sekarang ini kalau kita lihat ya data menurut dari GIZ atau German Development Agency di Indonesia, itu kita baru sampai 2,8% saja potensi yang dimanfaatkan. Kemudian dari situ tantangannya terutama adalah di infrastruktur, karena di Indonesia ini infrastruktur gas belum terpasang dengan baik. Kemudian juga untuk mengalirkan listrik juga belum maksimal, juga masih belum maksimal juga, dan juga ada mismatch gitu, yaitu bahwa sumber dari biogas ini kebanyakan di Sumatera, di Kalimantan, sedangkan di pengguna utama di Indonesia adalah di Pulau Jawa. Pusat ekonomi Indonesia adalah Pulau Jawa. Jadi itulah yang mungkin masih belum bisa dimanfaatkan, dan infrastruktur di Indonesia juga masih kurang baik. Untuk istilahnya mungkin mengakali begitu ya, berbagai tantangan soal infrastruktur tadi, kemudian listrik yang juga belum maksimal, kemudian ada mismap tadi, itu apa yang dilakukan? Kita mencoba memberikan satu solusi, di mana Gree sendiri juga tadi seperti saya bilang juga bermain di bidang karbon, dan kita bisa menstruktur setiap proyek di Indonesia itu dan memberikan financing juga, sehingga orang yang membangun biogas plant bisa terbantu dari segi biaya, nomor satu. Nomor dua juga kita mengembangkan namanya karbon, sehingga dengan kita memberikan servis dari carbon development itu, biaya investasinya juga jauh lebih kurang lagi. Itu yang kita tawarkan kepada
orang-orang atau pabrik yang membangun biogas plant. Baik, oke, semakin mari kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini Pak Ignatius dan pemirsa tetap bersama kami, usaha jeda kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kami masih berbincang bersama Bapak Ignatius Prastono U, beliau adalah Business Developer of Gree Energy. Sejauh ini sudah berapa banyak biogas yang sudah diutilisasi oleh Gree Energy dan didistribusikannya kemana saja Pak? Kalau kita terus terang untuk biogas yang kita baru bangun, kita ada satu proyek di Sumatera Selatan, di Hamparan Project. Tapi kalau untuk di Indonesia sebenarnya udah cukup banyak biogas plant dibangun, sudah sekitar 130 biogas plant sudah terbangun. Tapi itu yang tadi saya bilang, dari situ potensinya hanya baru 3% dari total potensi yang ada di Indonesia yang sudah dibangun seperti itu. Nah, kalau pemanfaatannya sebenarnya ada dua. Yang pertama itu dari biogas bisa langsung tersambung ke pembangkit listrik biogas, jadi bisa menghasilkan listrik. Pemanfaatan berikutnya adalah bisa disambung dengan pipa, kemudian itu menjadi bahan bakar pengganti katakanlah di pabrik kelapa sawit. Ataukah yang lebih advance lagi sekarang adalah biogas itu di-upgrade. Jadi biogas itu mengandung metan dan CO2. Nah, CO2-nya itu kemudian dihilangkan dan dari situ menjadi yang namanya biometan. Nah, biometan itu sendiri sudah bisa pada saat titik tertentu bisa dikompres dengan teknologi namanya compressed natural gas dan bisa dibawa pakai truk dan bisa dibawa ke tempat yang lebih jauh dari sumber asal biogas tersebut. Ataukah bisa langsung juga digunakan sebagai bahan bakar di mobil, truk dan segala macamnya dengan teknologi compressed natural gas tersebut. Baik. Oke, lantas tadi Anda kan katakan bahwa dari Gree Energy juga ada financing, kemudian juga carbon development. Bisa dijelaskan lebih jauh sejauh mana efektivitasnya gitu? Nah, seperti ini. Jadi tadi seperti saya bilang, banyak yang merasa pabrik-pabrik disuruh membangun biogas plant itu agak enggan. Kenapa? Yang pertama, itu bukan bisnisnya mereka ya membangun biogas. Jadi buat mereka, daripada saya punya uang katakanlah misalnya $5 juta, saya bangun biogas plant, lebih baik saya belikan lahan baru, ataukah saya bangun pabrik baru, ataukah saya beli truk yang mereka sudah ngerti bisnisnya. Nah, kita mencoba menjembatani, karena itulah kita masuk dengan metode financing dan juga kita project development. Jadi kita berinvestasi bekerjasama dengan para pabrik kelapa sawit tersebut. Gasnya kita beli, kemudian kita bisa jual lagi ke mereka dalam bentuk listrik ataukah dalam bentuk panas, ataukah kita bisa jual mencari off-taker terdekat seperti hotel, kemudian restoran ataukah pabrik-pabrik dan segala macamnya. Okay. Nah, nomor dua yang kita lakukan adalah carbon development. Jadi namanya pabrik kelapa sawit itu sebenarnya menghasilkan gas metan kan, jadi dia ada namanya emisi karbon. Nah, ketika emisi karbon itu kita tangkap, kita bisa mendapatkan yang namanya carbon credit. Nah, carbon credit itu kita bisa jual di luar negeri dengan sistem voluntary carbon credit, ataukah di Indonesia yaitu namanya sistem registrasi nasional atau SRN seperti itu. Dan itu sudah berjalan Itu sudah berjalan SRN. Sudah berjalan. Kalau yang voluntary di luar negeri sudah berjalan, sedangkan kalau di Indonesia ini yang sistemnya SRN ini baru-baru ini aja kan diluncurkan di di Bursa Efek juga ya. Betul, Bursa Karbon ya. Oke. Kemudian di mana biogas didistribusikan dan digunakan lebih banyak saat ini dari Gree Energy? Maaf, boleh diulang lagi bagaimana tadi? Oke, biogas didistribusikannya saat ini dan digunakannya paling banyak dari Gree Energy itu di mana saja? Apakah tadi ya Sumatera saja? Oh, oke. Yang berapa tadi saya bilang? Yang pertama adalah langsung menjadi listrik, kemudian dijual pada PLN, itu nomor 1. Nomor 2 itu bisa dimasukkan ke dalam tabung bertekanan.
kemudian kita bisa bawa ke dijual kepada hotel ataukah industri di sekitar dari pabrik kelapa sawit tersebut. Oke, ataukah pengembangan yang berikut bisa diinjek ke pipa gas yang ada di Indonesia. Berarti masih di sekitar Sumatera ya, baik. Ya. Oke, target Green Energy dalam jangka panjang sendiri, Pak Ignatius? Ya, kita ingin jadi pemain biogas, biometana terdepan ya, di Indonesia. Kita juga memberikan servis seperti konstruksi, kemudian juga tadi seperti saya bilang carbon development. Hal ini mungkin yang masih jarang di perusahaan-perusahaan pengembang biogas. Kita memberikan servis seperti carbon development, dan kita juga memberikan namanya project development. Jadi kita yang berinvestasi sehingga customer tinggal membeli dalam bentuk panas ataukah dalam bentuk listrik. Target profitnya kapan, Pak Ignatius? Kita sudah profit saat ini, jadi ya semoga tahun depan profitnya jauh lebih bertambah lagi. Oke, sayang sekali waktu kita terbatas, Pak Ignatius. Terima kasih sudah sharing di Create Up. Ya, terima kasih untuk Green Energy. Sehat selalu Pak Ignatius, sampai jumpa. Oke, terima kasih. Baik, sebelum kita akhiri, pemirsa, kita akan update terlebih dahulu update dari pergerakan IHSG dari pembukaan sesi 1 hingga saat ini. Seperti Anda dapat saksikan di layar televisi, Indeks harga saham gabungan membentuk rekor tertinggi baru di 2023 tahun 2023 7.262, tadi sempat ke 7.276, menguat 0,4% dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menguat di 15.404 atau naik 0,32%. Ya, sementara itu top gainers di perdagangan C1 kali ini, pemirsa, sejauh ini ada IRA, PYFA, METS, KF, BUL, MEDC, OASA, GZCO, dan PH. Oke, ya, 4 top gainers teratas adalah saham-saham dari sektor kesehatan ya. Kemudian pemirsa ada Kayu, Gold, TBMS, Relf, ITMA, EDGE, pemirsa yang menjadi saham-saham deretan top losers. Itu dia update sejauh ini pukul 9:29 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga pembahasan kami hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap berbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian. Saya Prisa Somodatu. Sampai jumpa.